Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, dan pemangku manaqib pada malam ini, Ibu Hajah Nur Herliani dari Bogor. Kita doakan beliau sekeluarga, semoga Allah mudahkan segala urusan. Allah melindungi pada beliau sekeluarga, keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pada malam yang mulia ini, mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sepenuh langit dan bumi karena kita dibisakan, dimampukan, digerakkan, dihadirkan oleh Allah di majelis manaqiban melanjutkan ikhtiar dan keistiqomahan kita semua yang setiap saat kita hadir pada majelis-majelis manaqiban. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya membacakan beberapa bait dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Thariqil Auliya yang disyarahi dalam Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang beberapa hal yang sudah menjadi bagian keseharian kita, bahwa ada 3 ilmu yang statusnya fardu ain kita pelajari. Fardu ain itu adalah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Jadi masing-masing harus mengerjakannya, masing-masing harus melakukannya, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kalau kewajiban yang bisa diwakilkan kepada orang lain itu namanya fardu kifayah. Contoh misalkan, melakukan pemulasaraan terhadap jenazah itu wajib bagi kita orang-orang yang hidup. Tetapi kalau ada beberapa orang yang sudah memangku tanggung jawab, mengambil bagian untuk memulasaraan jenazah tersebut, melakukan pemulasaraan jenazah tersebut, maka warga sekampung itu terbebas dari dosa karena sudah dilakukan oleh beberapa orang. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, harus dikerjakan masing-masing. Harus dilakukan oleh masing-masing, harus ditunaikan oleh orang per orang. Apa ilmu itu? Di dalam bait kitab Hidayatul Azkiya ila Thariqil Auliya ada satu bait mengatakan begini, wa ta'alluman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi iskila. Wa ta'alluman, dan hendaknya engkau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, fokus, ilman satu ilmu, ya, yusahihu ta'atan, yang ilmu itu bisa memperbaiki ketaatan kita. Ilmu fikih, ilmu ibadah, ilmu syariat. Wa aqidatan, dan ilmu yang bisa memperbaiki keyakinan kita. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu teologi. Wa muzakkiyal qalbi, dan hendaknya di antara kita semua, masing-masing kita mempelajari wa muzakkiyal qalbi, dan ilmu yang bisa membersihkan, mensucikan qalbu kita semua. Ya. Wa muzakkiyal qalbi iskilah, dan ilmu yang bisa mensucikan dan membersihkan qalbu kita semua. Satu, ilmu yang memperbaiki ibadah kita, ketaatan kita secara syariat, ilmu fikih. Yang kedua, ilmu yang bisa membereskan, memperbaiki keyakinan kita, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu teologi. Kemudian ilmu
yang bisa membersihkan kolbu kita semua. Jadi 3 kewajiban bagi kita untuk mencari ilmu, untuk mempelajari, untuk nyari ilmunya, ilmu fikih, untuk ibadah, ilmu tauhid untuk meluruskan, membenarkan akidah kita, dan ilmu yang bisa membersihkan, mensucikan jiwa kita, ilmu tasawuf. Di bait yang berikutnya, hadis salah satu fardu ainin pa'rifan. Ketiga ilmu ini, ilmu yang bisa meresi ibadah kita. Ilmu fikih, ilmu yang bisa memberesi keyakinan kita. Ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid. Dan ilmu yang bisa membersihkan, menjernihkan, mensucikan kolbu kita. Fardu ainin fa'rifan. Ketiga ini adalah fardu ain. Fa'rifan. Ketahuilah. Serius ini. Nggak main-main. Jadi ketahuilah wahai sekalian ikhwan, wahai kita semua, bahwa ketiga ilmu yang harus kita pelajari ini statusnya fardu ain. Untuk apa? Untuk konteks kita mengamalkan pada wilayah pribadi masing-masing. Wajib kita mengetahui ilmu fikih untuk sholat kita supaya sholat kita benar. Untuk wudhu kita supaya wudhu kita benar. Untuk tayamum kita supaya tayamum kita benar. Untuk zakat kita supaya zakat kita benar. Haji kita supaya haji kita benar. Umroh kita supaya umroh kita benar. Untuk seluruh rangkaian ibadah-ibadah syariat yang kita lakukan secara personal, maka kita wajib berdoain belajar ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja orang yang beramal tanpa ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amal orang tersebut mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Itulah kenapa prinsip dasar di dalam thariqah kita semua itu ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu yang diamalkan dan amal yang berdasarkan ilmunya. Begitu. Ya. Apakah harus jadi pakar dalam bidang fikih? Tidak. Kalau jadi pakar tuh fardu kifayah hukumnya. Jadi ulama ahli fikih, jadi faqih gitu ya. Ahli banget dalam fikih, itu fardu kifayah. Karena tidak semua orang mampu untuk menjadi ahli fikih. Tetapi kita belajar ilmu fikih untuk membereskan ibadah kita. Dari mulai toharoh sampai jihad, sampai jinayah, sampai hukum pidana Islam, maka kita harus belajar ilmu. Untuk apa? Untuk konteks aplikasi kita secara pribadi, bukan menjadi seorang pakar. Kalau menjadi seorang alim, seorang ulama, seorang cendekiawan, seorang pakar, itu fardu kifayah. Kalau ada ulama X, kiai X, X yang sudah mewakili kita semua menjadi ahli fikih, maka gugur kewajiban bagi kita. Kenapa? Karena sudah ada yang mewakilinya menjadi ahli. Yang kedua apa? Ya, wa aqidatan, dan untuk memperbaiki keyakinan kita semua. Ilmu kalam. Dalam sistem keyakinan akidah Asy'ariyah itu, ya, yang disebut dengan Aqidatul Khamsin. Wajib bagi Allah sifat 20, mustahil 20, yang jaiznya 1. Wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, yang jaiznya 1. Ada 50 Aqidatul Khamsin di dalam apa? Di dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, atau yang dikenal dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dulu ketika saya ngaji di sekolah dunia itu, lalu didendangkan dalam nadoman-nadoman yang mudah dihafalkan oleh para santri, para pelajar di sekolah dunia itu. Ya, awalu wajibin alal insani
Ma'rifatul ilahi biistiqoni. Yang pertama yang wajib bagi seorang manusia itu apa? Ma'rifatul ilahi biistiqoni. Ma'rifat kepada Allah dengan argumentasi yang kokoh. Yang pertama itu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kan dulu selalu disembunyikan. Bukan disembunyikan, selalu tidak dijelaskan seterang benderang. Seterang purnama tanggal 14. Ma'rifatul ilah itu, ma'rifat kepada Allah itu selalu dijelaskan dulu oleh guru-guru kita adalah menghafal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang zaiz bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi para Rasul, dan jaiz bagi para Rasul. Hanya sampai di sana saja. Padahal ma'rifatullah itu setelah kita bertemu dengan guru agung kita semua adalah talqin. Masya Allah, tabarakallah. Satu lagi apa? Wa muzakkiyal qalbi skila, dan ilmu yang wajib kita pelajari untuk konteks membersihkan diri kita pribadi, bukan untuk menjadi pakarnya. Untuk konteks kita membersihkan kolbu kita semua, bukan menjadi ahlinya. Ya, bukan menjadi pakar, bukan menjadi cendekiawan, menjadi ulamanya, bukan. Tapi untuk praktik-praktik kita membersihkan kolbu kita semua, mensucikan jiwa kita semua, itu fardu ainin. Hukumnya fardu ain. Dan kita sudah ngereyeh itu apa? Sudah memulai dan mengerjakan itu. Oh, kita dikasih tahu ya. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulubi zikrullah. Setiap segala sesuatu itu ada alat membersihkannya, dan membersihkan kolbu itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Tapi zikir yang mana? Zikir yang ditalkinkan. Fa inna dzikra la yufidu faidatan tammatan illa bitalkin. Karena zikir itu tidak akan memberikan faidah yang sempurna, manfaat yang paripurna illa bitalqini, kecuali ditalkinkan. Dan itu sudah kita dapatkan. Perlahan, satu persatu, sudah gugur kewajiban-kewajiban yang melekat kepada kita. Sambil sedikit demi sedikit kita belajar tentang ilmunya, belajar tentang dasar-dasar keilmuannya. Bahkan kita jauh melampaui ilmunya, lebih duluan mengamalkannya. Kenapa? Karena ilmunya adalah ilmu menduplikasi. Ini lebih keren lagi. Kenapa menduplikasi? Karena kita melihat guru kita melakukan ini, lalu kita lakukan. Tanpa berpayah-payah, berlelah-lelah kita membuka kitabnya, membaca kitabnya, menafsirkan dan menjelaskan kitab-kitabnya. Tapi kita langsung melihat, oh begini cara ruku guru agung kita semua, oh begini cara i'tidal beliau, oh begini cara zikir beliau, dan sebagainya. Kita langsung melihat, belajar melalui apa? Melalui prototipe yang kita lihat langsung. Masya Allah. Luar biasa. Hadirin, ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimahullah. Pun demikian apa? Wa muzakkiyal qalbi skila. Tak henti-hentinya setiap helaan nafas yang kita tarik dan kita keluarkan dalam keseharian kita, dalam setiap detik yang kita lewati. Saya sering mengatakan, kita diajari oleh guru kita semua supaya jadi penggenggam waktu. Penggenggam waktu artinya setiap waktu yang dilewati oleh kita, ada bagian kesadaran yang melekat pada waktu tersebut dari kita semua. Apa? Itulah zikir yang diajarkan oleh guru agung kita semua. Bukan yang di mulut, tapi apa? Yang terus on di dalam kalbu kita semua, dalam hati kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Nah, pertanyaan berikutnya, dari siapa kita belajar ilmu itu? Ini pertanyaan besar. Bolehkah kita mendapatkan pengetahuan itu dari media sosial? Boleh, silakan. Sekedar pengetahuan boleh. Ya. Dari YouTube, ya boleh, sekedar pengetahuan. Dari internet, dari blog-blog internet, dari website internet, boleh? Boleh, silakan. Nama saya. Ya, silakan. Tetapi kita harus punya sanad atas keilmuan yang kita pegang teguh, yang kita hafalkan, yang kita laksanakan dalam keseharian seluruh rangkaian aktivitas kehidupan kita semua. Kenapa? Karena Al-Imam Abdullah bin Aun berkata begini, la yu'khadu hadal ilmu illa mimman syahidalahu bittalab. Tidak boleh kita mengambil ilmu agama,
Dalam konteks yang saya bicarakan pada malam ini, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Illa mimman syahidalahu bittalab. Kecuali kita mendapatkan dari orang yang kita bisa menyaksikan, atau ada orang yang menyaksikan orang tersebut yang kita ambil ilmunya. Dia juga pernah mendapatkan ilmu itu dari orang yang disaksikan oleh pada masanya. Dia juga mendapatkan ilmu dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Sampailah kepada siapa? Kepada manbaul ilmi wal hikam, kepada sumber samudra ilmu dan kearifan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak bisa sembarang, Pak. Kalau sekedar knowledge, kalau sekedar pengetahuan, informasi boleh-boleh saja, silakan dari mana saja. Sekarang Allah memberikan fasilitas yang terbuka, ada internet. Sepanjang kita punya kuota, kita mau akses ilmu apapun dalam bahasa apapun, silakan boleh. Kita boleh bertanya ke chat GPT, yang kecerdasannya bisa melampaui kecerdasan rata-rata kita semua. Boleh, silakan bertanya. Sekedar pengetahuan, sekedar informasi. Tetapi otoritas keilmuan itu harus tersambung kepada guru, yang ada orang bersaksi atas guru tersebut. Dia mendapatkan dari guru sebelumnya, dan guru itu juga dipersaksikan pada masanya. Dia mendapatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampailah kepada manba'ul ulumi wal hikam, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'khadu hadal ilmu illa mimman sahidalahu bitalab. Tidak boleh kita mengambil satu ilmu ini, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu suluddin, dan ilmu-ilmu lainnya, ya, illa mimman syahidalahu bitalab, kecuali dari orang yang kita mempersaksikan, kita bersaksi, kita melihat bahwa orang yang kita ambil dari dirinya itu, dia juga mengambil dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Berbahagialah kita semua dipertemukan dengan guru yang hidup, yang bisa kita lihat bagaimana gerak ahwalnya, yang tersambung ilmu amal dan rasanya kepada guru sebelumnya, guru sebelumnya, guru sebelumnya, guru sebelumnya, dan seterusnya seterusnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah istiqomahkan kita semua. Semoga Allah melimpahkan keberkahan pada kita semua, segalanya, semuanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.